Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang disimak videonya baik-baik. Dibuka halamannya halaman 1 semester 1 pelajaran 1 Iman kepada Rasul. Apa yang kamu ketahui tentang iman kepada Rasul? Beriman kepada para nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat. Semua nabi dan rasul berasal dari golongan manusia. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah. Oleh karena itu, kita wajib beriman kepada semua nabi dan rasul yang ada. Sebab, mengingkari satu saja nabi atau rasul akan menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul. Pengertiannya yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya di dunia agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayat Al-Quran tentang iman kepada Rasul itu terdapat pada surat Ali Imran ayat 164. Dan surat An-Nisa ayat 165. Beriman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul di tengah kaumnya. Tujuannya untuk membimbing manusia agar mentauhidkan Allah dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nabi berbeda dengan Rasul. Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri tidak wajib disampaikan. Sedangkan Rasul, manusia pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan. Nabi artinya pembawa berita, sedangkan Rasul artinya utusan Allah. Nabi menerima wahyu dengan tetap menjalankan syariat sebelumnya, sedangkan Rasul menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Dengan demikian, semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara salah satu nabi dengan nabi yang lainnya. Jumlah para nabi dan rasul. Allah mengutus 124.000 orang nabi dan 315 orang rasul. Kita wajib meyakini keberadaan mereka, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ulul Azmi. Di antara 25 nabi dan rasul tersebut, terdapat 5 orang ulul azmi. Ulul azmi yaitu para rasul yang sangat sabar dalam menyampaikan dakwah dan menghadapi penentangan dari umatnya. Mereka adalah yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga
Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia agar mentauhidkannya, yaitu agar mereka hanya menyembah dan beribadah kepada Allah saja. Sebab manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika ia beribadah hanya kepada Allah. Lalu mengapa Allah mengutus nabi dan rasul dari golongan manusia? Hal itu karena manusia mampu menerima ujian yang berat. Dan kedudukan manusia sangat mulia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Manusia akan lebih mudah dibimbing oleh sesama manusia. Jika nabi dan rasul berasal dari golongan malaikat, tentu akan timbul kesulitan karena mereka bukan jenis manusia. Meskipun nabi dan rasul adalah manusia biasa, tetapi mereka berbeda dengan manusia lainnya dikarenakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, nabi dan rasul menerima wahyu. Yang kedua, mereka adalah maksum, yaitu Allah melindungi mereka sehingga tidak melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Dan yang keempat, jasad mereka tidak akan hancur. Para nabi dan rasul juga mempunyai 4 sifat mulia. Keempat sifat ini selalu ada pada diri mereka, yaitu yang pertama, sidik. Sidik artinya selalu jujur dalam berbicara dan berdakwah. Yang kedua, amanah. Artinya selalu dipercaya atau dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Artinya selalu menyampaikan wahyu dari Allah atau menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah. Artinya cerdas dan pintar. Bukti-bukti yang menunjukkan kenabian dan kerasulan seorang hamba. Di antaranya adalah yang pertama, adanya tanda-tanda dari Allah, baik tertulis maupun alami. Yang kedua, adanya pemberitahuan dari nabi sebelumnya. Dan yang ketiga, adanya mukjizat dari Allah kepada hamba tersebut. Dan yang keempat, Allah menolong dan meneguhkan dirinya. Nah, demikian penjelasan dari Ustadzah. Nah, untuk tugasnya yaitu anak-anak mengerjakan di buku paket halaman 5 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekian penjelasan dari Ustadzah. Apabila ada yang kurang jelas, bisa japri sama Ustadzah. Nah, tatim bidu'ai kafaratil majelis. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.